Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat malam bagi kita semua. Berharap bahwa kita semua yang boleh menikmati dan menyaksikan ibadah renungan harian pada saat ini, kita boleh berada dalam keadaan yang sehat. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan melalui ibadah kita pada malam hari ini. Kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, pada malam hari ini kami anak-anak-Mu datang menundukkan kepala kami, seraya menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu atas segala kasih-Mu yang sungguh luar biasa, yang senantiasa Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kasih sayang-Mu yang senantiasa boleh kami rasakan hingga pada malam hari ini. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, sesaat lagi ya Tuhan, kami hendak membuka, membaca, bahkan hendak mendengarkan akan firman-Mu. Kuasai kami semua ya Tuhan, karuniakan senantiasa hikmat. Biarlah ya Bapa, baik kami yang akan mendengarkan maupun hamba-Mu yang akan membentangkan firman-Mu, boleh Engkau kuasai. Dan kami berdoa ya Tuhan bagi hamba-Mu, Ibu Pendeta, yang akan membentangkan firman-Mu pada malam hari ini. Berkati ya Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu bagi kami semua, seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Bilangan pasal 27 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-23. Bilangan 27 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-23. Bunyi firman Tuhan, Yosua mengganti Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini, dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meribah dekat Kades di padang gurun Sin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala.
Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin firman Tuhan. Pemimpin yang mengandalkan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara, bulan-bulan ini sampai bulan Desember kembali kita berada dalam bulan-bulan politik saudara, di mana pemilihan kepala daerah kita yang ada di kota Samarinda, Tanah Toraja Utara akan memilih kepala daerah kita, kalau kita wali kota. Nah saudara-saudara, dalam rangka memilih pemimpin kita, apa patokan kita untuk memilihnya? Ada beberapa orang mengklasifikasikan pemilih, ada yang mengatakan bahwa pemilih-pemilih pragmatis itu akan melihat yang langsung datang. Siapa memberi uang berarti itu yang dipilih. Dengan demikian bahwa money politik. Ada sebagian pemilih yang akan melihat apa program-programnya, apa visi dan misinya, bagaimana dia mencapainya, maka dia akan memilih sang calon itu. Sekarang anak-anak Tuhan mau pilih siapa saudara? Kalau kita melihat kandidat-kandidat di Toraja Utara, semuanya kan anak-anak Tuhan yang mau dipilih. Tapi baiklah saudara, bahwa kita akan melihat saat ini bagaimana dari sudut pandang kacamata firman Tuhan pemimpin yang sebenar-benarnya itu. Orang Toraja punya ungkapan bahwa yang dipilih pemimpin adalah Tosugi, Tobarani, Tomanarang, Tokina, artinya orang kaya, orang berani, orang pintar, orang berhikmat. Itu kriteria-kriteria dalam budayanya orang Toraja. Kemudian saat ini Musa akan segera mengakhiri kepemimpinannya, diakhiri oleh Tuhan saudara. Dan Tuhan mengingatkan bahwa mengapa dia harus mengakhirinya, karena kita ingat renungan tadi malam bahwa mereka telah menodai kekudusan Tuhan. Hanya mengumpulkan orang Israel, tapi mereka memukulnya karena emosi, lalu keluar air dari gunung ya. Nah, Musa sesungguhnya adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Walaupun dia tahu bahwa dia telah bekerja dengan luar biasa menghadap Firaun, tapi ketika Tuhan mengatakan engkau tidak akan membawa bangsa ini masuk, dia tidak mengatakan, loh Tuhan, masa Tuhan tidak memperhitungkan jasa saya selama ini, saya loh yang mula-mula. Enggak Bapak Ibu Saudara. Musa tunduk di bawah tuntunan kuasa Tuhan. Lalu Musa luar biasa bagi saya merenungkan Bapak Ibu Saudara. Walaupun dia tidak akan diizinkan masuk, namun apa usul Musa kepada Tuhan? Saudara, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu mereka keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk
supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Luar biasa saudara, bahwa seorang pemimpin ketika akan digantikan, biasa dia tidak rela untuk digantikan saudara. Tapi Musa, okelah Tuhan kalau demikian, tapi tolong angkat seseorang supaya menjadi kepala, supaya menjadi pemimpin, supaya jangan mereka seperti domba-domba yang tidak punya gembala, saudara-saudara. Luar biasa ya, bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan Musa, dan itu membuatnya sangat-sangat matang. Saya harus mempersiapkan pengganti saya. Luar biasa saudara. Lalu kemudian apa kata Tuhan? Tuhan menganggap itu sebagai sesuatu yang di mata Tuhan mantap usulnya Musa ini. Dia menyuruh mengambil Yosua bin Nun. Ambillah Yosua bin Nun. Mengapa Tuhan menyuruh mengambil Yosua? Ada penjelasannya saudara, bahwa dia seorang yang penuh dengan roh. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, memilih pemimpin itu adalah pemimpin yang penuh dengan rohnya Tuhan, yang mau dipimpin oleh roh Tuhan. Lalu apa kata Tuhan kepada Musa? Letakkan tanganmu, artinya berkati dia. Lanjut, Tuhan bilang apa? Berikan separuh dari wibawamu. Wibawa apa itu saudara? Wibawa ilahi yang Tuhan telah berikan kepada Musa. Luar biasa saudara. Banyak pemimpin mengandalkan pengalaman, kemampuan dengan berorasi. Oke lah, fine-fine aja saudara. Sampaikan pengalaman berorganisasi dan lain. Tapi jangan itu yang diandalkan. Wibawa, keturunan, tosugi itu apa? Tapi apa Tuhan bilang? Berikan separuh wibawahmu. Wih, luar biasa. Artinya wibawa ilahi yang Tuhan kasih saudara. Jadi kalau pemimpin mengandalkan Roh Kudus, maka roh dari Tuhan akan diberikan kepadanya saudara-saudara. Karena itulah saudara-saudara bahwa kepemimpinan yang sangat dibutuhkan adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Menjadi pemimpin bukanlah perkara mudah, tapi menjadi pemimpin ketika Tuhan menghendaki. Apa sih yang tidak saudara? Biarlah kita akan memimpin saudara-saudara yang pilih menjadi pemimpin. Dalam pelayanan pun kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Roh Tuhan menyertai kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kedengaran bagi kita semua. Untuk mengaminkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, kita kembali memuji Tuhan dengan melakukan Kidung Muda-Mudi 33 ayat 1, terpujilah Allah. Pujilah Allah, hikmat-Nya besar.
Ya, selamat ulang tahun buat Septi Anugrah yang ke-19 tahun. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita menaikkan doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ketika firman-Mu datang di tengah-tengah kami, terlebih ketika saat ini Tuhan, masa-masa di mana kami semua akan mempersiapkan diri untuk memilih calon-calon pemimpin di daerah, bahkan terlebih khusus di kota Samarinda ini. Kiranya Tuhan, Engkau akan menunjukkan kepada kami pemimpin yang penuh dengan Roh-Mu yang mengandalkan Tuhan dalam mengangkat kepemimpinannya itu. Bapa di dalam sorga, kami berdoa, mengucap syukur bersama dengan anak kekasih Septi Anugrah ketika hari ini Tuhan sudah mengaruniakan umur 19 tahun, Tuhan memberkatinya. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu, Tuhan memberkati melawat mereka dalam kehidupan mereka secara pribadi, dalam rumah tangga mereka, kasih dan setia-Mu senantiasa mereka nikmati. Bapa di dalam surga, ke dalam tangan Tuhan, kami pun datang berdoa ya Allah kami. Datang membawa setiap anak-anak-Mu yang mengalami gangguan kesehatan, lemah tubuh karena sakit penyakit, bilur-bilur darah Tuhan akan menyembuhkan mereka. Juga pun kami berdoa bagi anak-anak kami, saudara-saudara kami, tim medis yang harus berhadapan dengan para pasien-pasien yang terkena virus corona. Tuhan juga menjaga melindungi mereka. Bahkan Tuhan menyertai melindungi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terus memohon, pulihkan kota kami sehingga keadaan kembali pulih di kota Samarinda ini. Pulihkan negara kami bahkan dunia, sehingga semuanya boleh kembali berjalan seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan, kami datang membawa setiap pekerjaan usaha yang Tuhan perkenankan dilakukan. Kiranya kami semua akan melakukannya dengan penuh sukacita. Saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan membukakan jalan. Anak-anak kami semua dalam bangku pendidikan, kiranya Tuhan mengaruniakan mereka kecerdasan, Tuhan mengaruniakan mereka kerajinan untuk semakin tekun dan rajin belajar walaupun situasi pandemi saat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami bawa doa kami malam ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.